kerjakan. Yang pasti, soalnya adalah pilihan ganda dan waktu pengerjaannya tidak singkat ya, apa tuh tidak panjang ya, singkat. Jadi bisa jadi satu soal itu setengah menit, jadi soal itu 1 menit dan sebagainya, tergantung kesusahannya. Begitu juga ketika kesalahan memilih itu dikurangi gitu. Seperti itu sih. Saya denger azan dulu ya, sebentar.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadir semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih hadir. Oke, untuk ujian besok, kalau jadi besok monggo kita mulai tank jam 10 gitu ya di rumah masing-masing. Nanti link Zoom-nya atau link Google Meet-nya akan di-sharing ke teman-teman semua. Nanti pengawasnya mungkin ada dari dosen untuk mengawasi ujian dari teman-teman semua. Ujiannya online, pilihan ganda, harus yakin ya jawabannya apa, tidak tidak hanya asal nebak, asal benar, asal ngisi gitu, tetapi juga istilahnya itu harus yakin bahwa apa yang dipilih itu teman-teman mengetahui gitu. Supaya memang karena eh, apa namanya itu apa karena ketika memilih salah maka akan dikurangi nilainya seperti itu. Jangan sampai ada yang nilainya minus. Oke. Kali ini saya menyampaikan salah satu materi bagian dari teknologi basis data terkait dengan blockchain database ya. Sebentar. Oke. Terlihat tidak? Terlihat Bapak? Terlihat ya? Jelas ya? Jelas Oke. Pak, jelas. Oke. Oke, siap. Ini adalah saya menyampaikan materi ini bukan sebagai orang yang bermain di blockchain ya. Jadi kan kalau sekarang mungkin teman-teman sudah mengenal ya istilah dengan blockchain. Bahkan teknologi yang mengadopsi blockchain ini adalah salah satunya adalah Bitcoin gitu. Dan saya bukan orang pemain di Bitcoin, bukan miner juga, dan belum pernah melakukan transaksi Bitcoin itu sendiri. Kalau miner itu artinya kita menambang Bitcoin untuk mendapatkan salah satu nilai Bitcoin itu sendiri, menambang artinya menemukan nilai Bitcoin. Sedangkan transaksi artinya kita membeli Bitcoin dan kemudian menggunakan transaksi dari sisi pembelian barang lain atau suatu entitas lain dengan menggunakan Bitcoin. Jadi saya di sini tidak dari dua posisi itu. Saya hanya ingin menyampaikan terkait sedikit teknologi Bitcoin yang ada saat ini, bagaimana cara kerjanya Bitcoin itu sendiri, dan perspektifnya ke depan seperti apa, dan dari sisi teman-teman semua, apa yang bisa kita ambil gitu Bitcoin ini sebagai bagian dari tugas akhir ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya mendukung dari penyelesaian tugas Anda belajar Anda gitu ya. Seperti itu. Karena kalau bisa ya ada lah gitu ciri khasnya sains data itu yang tidak hanya
digunakan ataupun beririsan dengan yang lain, salah satunya yaitu terkait dengan Bitcoin ini sendiri atau database Bitcoin ini sendiri. Walaupun sebenarnya implementasinya secara teori dan secara teknologi, fondasi dari Bitcoin ini tidak hanya dari sisi basis data, tetapi juga dari sisi matematika dan juga dari sisi jaringan ya, network ya. Tapi dua hal itu atau network terutama kita hanya menerima saja ataupun kita hanya menggunakan end user saja, tapi mungkin dari sisi teknologi implementasinya bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita dalam mendukung proses sistem informasi ataupun proses pengembangan teknologi yang teman-teman ingin pelajari gitu. Tidak hanya menggunakan data mining lagi ataupun data machine learning lagi, tapi mungkin teman-teman bisa bermain di sisi teknologi ini ya. Teknologinya adalah blockchain. Jadi behind dari Bitcoin, jadi blockchain ini tidak hanya berkaitan dengan sisi keuangan saja, tetapi kita bisa gunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya karena mentang-mentang yang istilahnya apa ya, yang pertama kali booming itu adalah transaksi keuangan, bukan berarti blockchain itu hanya bisa digunakan untuk transaksi keuangan, tetapi juga bisa digunakan oleh banyak hal. Oke, ini sedikit apa yang akan mungkin kita jelaskan. Nah, sebenarnya historikalnya seperti apa sih Bitcoin itu sendiri? Jadi Bitcoin ini memang teknologi yang sebenarnya baru ya, termasuk baru dalam industri keuangan gitu. Awalnya pertama kali Bitcoin itu digunakan atau blockchain itu digunakan memang dari sisi keuangan. Jadi awalnya itu adalah kegelisahan ya sebenarnya dari model ekonomi yang sekarang ada ataupun nilai currency yang sekarang ada, di mana currency itu dikuasai oleh beberapa individu ataupun beberapa lembaga saja gitu. Di mana lembaga itu memiliki wewenang, pihak ketiga itu yang memiliki wewenang dalam mengatur keuangan, mengatur uang dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan transaksi ini dengan menggunakan uang biasa, yang uang konvensional yang sekarang ada, itu diperlukan pihak ketiga yang menjamin terkait keabsahan transaksi, keamanan transaksi, dan kelegalan sebuah transaksi itu. Misalkan kalau kita mau beli barang di e-commerce, maka ada pihak ketiga yang mengatur terkait dengan transaksi itu. Pihak ketiganya itu siapa? Adalah perbankan yang memiliki koneksi atau memiliki pengaruh atau memiliki kewenangan dalam mengatur dari sisi keuangannya. Kalau kita transaksi ya otomatis kan usernya adalah kita ya. Saya misalkan melakukan pembelian di Tokped. Sebenarnya saya Tokped dan satu lagi adalah perbankan. Nah, kegelisahan itu sebenarnya yang awalnya munculnya peer-to-peer electronic cash system yang disebut sebagai Bitcoin, di mana Bitcoin atau di mana core dari Bitcoin itu sendiri adalah blockchain. Jadi blockchain ini diinisialisasi dari sebuah permasalahan ekonomi yang memang menjadi kegelisahan beberapa orang terkait penguasaan aset penguasaan sistem ekonomi yang ada. Nah, yang lebih spesifik lagi terkait dengan cryptocurrency. Jadi currency berhubungan dengan transaksi uang, keuangan yang berhubungan dengan kripto, jadi keamanan dari sisi keuangan itu sendiri. Itu, jadi ini yang mendasari terkait dengan munculnya blockchain teknologi ya, munculnya blockchain teknologi. Namun
Akan tetapi blockchain atau cryptocurrency itu tidak hanya bukan hanya blockchain saja sebenarnya. Banyak implementasi dari cryptocurrency itu sendiri. Ya, hanya intinya itu cryptocurrency itu terkait dengan keamanan keuangan, transaksi keuangan. Namun salah satu implementasi aplikasinya adalah blockchain. Dan blockchain juga itu adalah core dari beberapa turunan implementasi atau aplikasinya seperti apa, Bitcoin, ada Ethereum, ada hal-hal lain yang memang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan currency, berhubungan dan transaksi keuangan. Nah, memang awalnya cryptocurrency itu hanya untuk transaksi sifatnya online, pure online, dan memang harus dilakukan secara online. Kenapa ya? Karena currency di sini adalah uang yang memastikan bahwa uang yang kita edarkan, uang yang kita kirimkan, uang dan sebagainya itu kejamin dari sisi keamanannya, datanya, digitalnya dan sebagainya. Namun berkembangnya saat ini blockchain yang menjadi core dari Bitcoin, di mana inti dari si blockchain itu adalah cryptocurrency, itu tidak hanya untuk sistem keuangan saja ataupun dari sisi transaksi keuangan saja. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang ada dan pure online yang dilakukan, maka sekarang muncul tuh pengembangan aplikasi dari cryptocurrency atau dari sisi blockchain itu sendiri. Misalkan terkait dengan sistem pemilu, misalkan terkait dengan ada orang yang menginisiasi bagaimana sistem pemilu itu dilakukan dengan menggunakan teknologi blockchain, ada yang menggunakan terkait tanda tangan digital ataupun sertifikat digital. Misalkan kalau Anda disuruh tanda tangan surat pengantar dosen misalkan, itu harus dikasih terkait dengan tanda tangan digital, bukan tanda digital ya. Kalau tanda digital ya mungkin cuma QR code-nya saja sebagai tanda digitalnya. Tetapi yang disebut sebagai tanda tangan digital itu harus tidak hanya sebagai gimmick, sebagai QR code-nya saja, tetapi behind dari QR code itu sendiri, yaitu salah satunya dari sisi keamanannya tidak bisa dirubah, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa ditrace siapa yang merubah, bisa kalau misalkan ada yang membuat tanda tangan itu tidak bisa menyangkal bahwa orang tersebut adalah membuat tanda tangan tersebut. Dan ini mirip dengan kelebihan yang dimiliki oleh blockchain itu sendiri, sehingga blockchain sebenarnya bisa digunakan untuk teknologi dari sisi tanda tangan digital itu sendiri atau cryptocurrency itu sendiri. Nah, Bitcoin adalah salah satu contoh sukses dari cryptocurrency ataupun aplikasi dari blockchain itu sendiri, yang mana itu awalnya tahun 2010 atau 2011 ya, atau 2016, lupa lagi saya. Nah, ini paper pertama yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, ini orang Jepang ya, yang bekerja di Amerika, kalau saya di kampus. Dia membuat sebuah paper atau menginisialisasi sebuah mekanisme pembayaran online, cash system elektronik ya, pembayaran elektronik dengan teknologi peer-to-peer. Tadi namanya peer-to-peer itu artinya Anda langsung ke customer langsung tanpa pihak ketiga. Jadi kalau Anda membeli sesuatu, ya langsung ke pihak Anda, customer itu sendiri. Mirip dengan barter zaman dulu gitu ya, tetapi kalau barter itu kan barangnya berbeda. Ini ada media alat pembayarannya berupa uang atau berupa media pembayaran, tetapi diberikan langsung kepada pengguna atau mirip dengan COD ya, tetapi case pembayarannya itu. Kalau COD kan uang barangnya yang case ya. Sekarang kalau Bitcoin ini tidak hanya bayar barangnya yang case, tetapi pembayarannya yang case kepada orang itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari
permainan pihak ketiga. Dalam sisi ini keuangan perbankan ya sebenarnya. Jadi dari sisi perbankan itu tidak dilibatkan lagi. Jadi Anda ketika membeli sesuatu, maka data Anda akan divalidasi, uang Anda akan divalidasi secara terdistribusi kepada seluruh jaringan Bitcoin atau seluruh jaringan blockchain. Jadi apakah pembayaran ini legal? Apakah benar blockchain ini terdapat di dalam jaringan tersebut? Kalau iya, maka bisa dilakukan proses pembayaran. Selain itu, pembayaran pun medianya ataupun identitas orang yang membayarnya pun bisa diamankan. Artinya dia bisa dirahasiakan. Jadi ID si pembayar, ID si pembeli, ID yang membayar ataupun itu bisa dirahasiakan keamanan datanya itu. Jadi beberapa orang yang melakukan transaksi ilegal gitu kan, ataupun biasanya kalaupun ada misalkan apa tuh malware kayak gitu kan ya, dia minta pembayarannya itu melalui Bitcoin biasanya. Supaya apa? Supaya identitas mereka itu bisa disembunyikan dan transaksinya itu memang menjadi lebih aman dari sisi pembeli. Jadi melindungi si pembeli dan melindungi si pembayar. Namun kelebihan-kelebihan ini banyak disalahgunakan. Untuk apa? Untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya elektronik juga. Sehingga ini seperti pisau bermata dua ya, di mana yang satu memiliki banyak kelebihannya, tetapi kelebihan-kelebihan tersebut digunakan untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang kurang baik. Nah, ini terkait dengan Bitcoin, dan Bitcoin adalah salah satu implementasi dari teknologi blockchain yang paling terkenal ya. Saat ini satu Bitcoin itu udah sampai berapa juta ya? Saya kurang tahu, apakah kayaknya sih udah 120-an juta lah ya. Kayaknya ya. Karena pada tahun 2017 itu udah sampai 50 juta satu Bitcoin tuh ya. Sekarang mungkin udah sampai ratusan juta, mungkin bahkan lebih, mungkin satu Bitcoin itu sendiri. Nah, ini dari secara historikalnya. Jadi secara historikalnya blockchain yang merupakan teknologi yang inisiasi dari cryptocurrency awalnya, kemudian muncul blockchain, dan kemudian aplikasi pertama yang umum orang kenal terkait dengan blockchain adalah Bitcoin. Dan ini sampai saat ini masih banyak orang yang bermain dengan Bitcoin ya. Baik itu dari sisi pengguna, dari sisi user gitu ya, pengguna. Ada sisi juga miner, artinya penambang dari Bitcoin itu sendiri, ataupun menjadi bagian dari jaringan Bitcoin itu sendiri atau jaringan blockchain itu sendiri. Oke, ada yang ditanyakan? Dari sisi sejarah Bitcoin dulu? Tidak? Oke, Tidak. kalau enggak, Tidak, Pak. oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, tipe-tipe Bitcoin. Sebentar. Cek dulu. Sebentar ya.
Bentar ya. Oke, dari sisi tipe blockchain itu sendiri, nah ini ada public, ada permissioned. Public ini adalah di mana blockchain-nya itu jaringannya itu memang bisa diakses ataupun secara kolektif itu milik bersama biasanya itu. Jadi softwarenya bisa di-download, kemudian di-create sendiri, apa namanya itu kita bisa bagian kontribusi menjadi bagian atau partisipan dari pembuatan blockchain atau Bitcoin atau pembuatan atau bagian dari bloknya itu sendiri, jaringan blockchainnya itu sendiri. Yang ini sifatnya public gitu. Namun ada juga yang sifatnya permissioned. Artinya ini hanya sebagian bagian orang tertentu saja, biasanya apa namanya itu komunitas tertentu, dan memang ini tidak dipublish secara umum terkait dengan jaringan blockchain itu sendiri. Jadi contohnya seperti apa? Misalkan nih kalau di ITERA akan membuat sertifikat digital ataupun membuat pemilihan umum. Nah, jaringan blockchain yang terbentuk itu hanya untuk di komunitas di ITERA saja gitu. Dan tidak bersifat umum. Jadi pembuatan blok-bloknya itu sendiri sebagai bagian untuk penyimpanan datanya itu sendiri itu hanya untuk eksklusif bagian di ITERA itu sendiri. Sehingga ketika ada orang lain yang akan mengakses atau melakukan transaksi ke dalam jaringan blockchain itu sendiri, itu harus melakukan proses apa namanya itu permissionnya dulu gitu. Tidak sembarangan orang bisa mengakses jaringan blockchain itu sendiri. Nah, kalau dari sisi terminologinya dulu nih, blockchain ini sebenarnya hanya kumpulan-kumpulan data yang saling terhubung. Jadi kalau Anda melakukan transaksi A misalkan ya, maka data itu akan disimpan dalam sebuah blok di mana data tersebut saling terhubung ke jaringan blockchain itu sendiri. Nah, blok-blok ini sebenarnya berbentuk list. Chain itu artinya rantai kan ya. Jadi antara satu blok dengan blok lain itu saling terhubung. Sehingga tidak ketika ada yang merubah atau memanipulasi salah satu transaksi, maka yang lain itu bisa memvalidasi orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang terhubung dengan jaringan blockchain ini sendiri bisa memvalidasi apakah dia ini ilegal ataupun benar ataupun salah transaksi tersebut gitu. Sehingga itu yang menyebabkan dari sisi keamanan sangat aman dibandingkan dengan apa namanya itu dengan konvensional, transaksi keuangan secara konvensional. Karena yang mengawasi tidak hanya satu lembaga saja atau satu orang saja, tetapi seluruh orang yang ada di jaringan blockchain itu sendiri. Itu yang menyebabkan salah satu blockchain itu menjadi lebih aman. Namun dari sisi tipenya itu ada public dan permissionnya. Kalau public yang tadi setiap yang sifatnya umum, orang bisa bergabung dengan mudah di komunitas itu gitu, di bagian blockchain itu sendiri, komunitas atau bagian dari jaringan blockchain itu sendiri. Kalau permission itu memang perlu ada agree terlebih dahulu dari apa nama tuh network yang memang khusus untuk beberapa komunitas tertentu saja. Ini dari sisi tipe yang memang ada di dalam blockchain. Oke. Nah, kalau kita lihat sebentar ya. Oke. Nah, ini bagaimana sih cara kerja blockchain? Jadi kalau teman-teman mungkin ada sebagian yang tahu ya, atau mungkin ada sebagian juga mungkin yang baru tahu. Tapi intinya adalah blockchain ini menghindari pihak ketiga yang menjadi monopoli, yang memonopoli terkait transaksi keuangan. Ini kegelisahan pertama. Sehingga ketika kita melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi blockchain atau cryptocurrency blockchain, misalkan tadi Bitcoin, maka kita tidak menggunakan pihak ketiga, namun kita memvalidasinya dengan network jaringan blockchain itu sendiri. Misalkan begini,
Misalkan nih ada beberapa transaksi, misalkan ini bagian terkecil dari blockchain ya. Jadi blockchain ini sebenarnya kumpulan dari blok-blok ya. Nama blok ini ya kotak lah, kita bisa definisi sebagai kotak-kotak ya. Ada kotak satu, kotak dua, kotak tiga, dan seterusnya. Nah, kotak satu ini disebut sebagai genesis block. Jadi genesis block ini adalah blok pertama dari sisi blockchain itu sendiri ya. Jadi biasanya orang miner nge-blockchain, orang yang nge-mining, namanya mining blockchain atau mining Bitcoin dan sebagainya, itu biasanya menemukan dari sisi genesis block ini sendiri. Jadi genesis block ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari proses mining dari nomor hash ini. Jadi orang lain itu ada nggak nomor hash yang belum digunakan? Hashing number yang belum digunakan ini. Jadi proses penemuan hashing number inilah yang membutuhkan energi yang cukup banyak dari sisi komputer gitu untuk ngerandom nilainya itu sendiri. Nah, ketika dia sudah punya satu blok ini, ketika dia melakukan transaksi lagi, ataupun blok ini diberikan kepada orang lain, atau ada transaksi di dalam blok ini, maka datanya itu disimpan di dalam blok ini, nambahkan, jadi blok kedua, datanya nambah. Nah, antara blok 1 dan blok 2 ini, datanya sudah berubah, tetapi di sini ada informasi sebelumnya ini datanya dari mana. Sebelumnya, blockchain sebelumnya seperti apa gitu. Jadi historical transaksi itu selalu tersimpan di dalam satu blok-blok ini. Dan satu blok dengan blok yang lain itu saling terhubung. Nah, ketika kita melakukan kecurangan, misalkan iseng-iseng gitu, kita melakukan modifikasi dari blok ini, kita melakukan transaksi di dalam blok ini. Sebentar. Saya ini aja dulu biar bisa kelihatan apakah screenshot. Kelihatan tidak ya? Terlihat, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, ketika ada yang merubah data di sini gitu, iseng melakukan perubahan data, kemudian harusnya saya beli dari si A terkait dengan datanya apa yang ada di dalam transaksi ini di dalam sini, maka akan merubah hashingnya pula, nilai hashnya ini. Nah, ketika nilai hashnya ini yang kerubah di dalam blok kedua ini, maka terjadi missing terkait dengan blok ketiga, keempat, dan sebagainya. Sehingga satu blok dengan blok yang lainnya itu tidak akan nyambung gitu. Ini yang menyebabkan si blockchain ini akan menjadi lebih aman. Karena ini saling mengoreksi antar satu jaringan dengan jaringan yang lainnya, satu blok dengan blok yang lainnya. Dan satu blok ini itu tersebar ke seluruh jaringan blockchain. Nah, jaringan blockchain itu apa sih? Jaringan blockchain itu adalah komputer orang-orang yang melakukan mining blockchain itu sendiri. Orang-orang yang melakukan miner ya. Kan biasanya kalau teman-teman dulu mungkin lagi trennya blockchain itu tahun 2017, 2018 menjadi media sering diberitakan di media ya terkait blockchain itu sendiri. Itu sampai di Cina itu ada satu kota yang dimana itu satu gedung di mana itu adalah tempat memining blockchain itu sendiri gitu. Itu adalah komputer-komputer yang digunakan untuk miner ya, untuk menerima, untuk memastikan, memvalidasi terkait dengan blockchain itu sendiri ataupun transaksi yang terjadi di dalam blockchain itu sendiri. Nah, jadi data ini, bagian-bagian terkecil ini itu tersebar ke seluruh komputer yang ada di dalam jaringan blockchain. Bagaimana menjadi jaringan blockchain itu sendiri? Yaitu mendownload aplikasinya. Kalau misalkan kita ingin menjadi bagian atau ingin menjadi bagian jaringan dari Bitcoin, maka kita perlu mendownload Bitcoin, aplikasi Bitcoin. Jadi aplikasi Bitcoin-nya download, Anda bisa melakukan mining Bitcoin di situ. Sebagai miner ya, sebagai orang yang memining Bitcoin. Begitu juga Ethereum dan sebagainya. Nah, ini jaringannya. Terus secara umum dari sisi keuangan bagaimana sih gitu prosesnya? Nanti ada lebih jelas ada di bagian slide-slide berikutnya ya, dari sisi bagaimana kalau kita memilih atau melakukan transaksi keuangan atau transaksi jual beli dengan menggunakan blockchain. Namun yang perlu saya tekankan di sini,
ini ada sebuah jaringan blockchain, di mana jaringan blockchain ini terdistribusi menggunakan peer-to-peer network. Kalau teman-teman tahu peer-to-peer network itu adalah langsung ke end usernya langsung. Misalkan nih, saya sebagai jaringan Bitcoin dan Anda juga memiliki jaringan Bitcoin, misalkan. Maka saya bisa langsung transaksi ataupun langsung komunikasi dengan komputer yang didefinisikan bagian dari jaringan Bitcoin itu sendiri. Komputer. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai blockchain itu sebenarnya adalah cryptocurrency dengan menggunakan data desentralisasi. Jadi kalau dari sisi keuangan pada konvensional, data itu kan tersentralisasi. Misalkan Anda melakukan bank, uangnya ya di bank itu sendiri, datanya itu di bank itu sendiri. Seluruh data itu terpusat di bank itu sendiri. Bank Mandiri ataupun di BI itu sebagai pelaporannya, gitu, sebagai monitoringnya. Nah, kalau blockchain tidak, seluruh data transaksi Anda itu semuanya terdistribusi ke seluruh orang yang memang terdefinisi sebagai bagian dari jaringan blockchain. Dan ketika terjadi transaksi, maka setiap orang itu akan melakukan validasi apakah nilai Bitcoin ini, apakah transaksi ini legal atau tidak. Apakah transaksi ini, bukan legal ya, apakah transaksi ini valid atau tidak dari sisi Bitcoin yang di-assign datanya. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dari sisi Bitcoin yang terdefinisikan atau jaringan blok yang terdefinisikan. Nah, ini cara kerjanya. Kalau misalkan nih kita ingin melakukan transaksi kepada si B ya. Ini individu ya. Jadi A sama B ini individu, bukan lembaga ataupun bukan lembaga keuangan dan sebagainya. Ini individu. Maka ketika lakukan proses transaksi ini, si A misalkan ingin membeli barang dari si B. Si A ingin membeli barang dari si B dengan menggunakan Bitcoin misalkan ya, atau cryptocurrency yang lainnya, misalkan Ethereum dan sebagainya. Nah, maka si A itu melakukan permintaan request ya, siaran pada jaringan Bitcoin tersebut yang disebut node. Jadi dia ingin melakukan proses transaksi dari si A ke B. Nanti pembayarannya itu dari A ke B. Jadi si uang dari Bitcoin ini akan dikirimkan dari A ke B-nya. Ketika proses pengiriman ini akan divalidasi dulu permintaan transaksi ini ke seluruh jaringan Bitcoin. Nah, ketika transaksi ini dinyatakan valid dari seluruh jaringan Bitcoin ini, maka transaksi itu dilegalkan, selesai. Nah, ketika selesai transaksi ini, maka akan dibuat sebuah blok baru ataupun data baru di dalam jaringan Bitcoin itu, bahwa nilai Bitcoin ini telah terjadi proses transfer misalkan ya dari si A ke si B. Sehingga dibuat satu blok yang informasinya adalah proses transaksi pembelian ini dari A ke B tersebut. Dan jaringannya itu dibuat, maka seluruh jaringan itu akan memverifikasi lagi seluruh jaringan. Jadi si data yang baru dibuat tadi, si blok yang baru dibuat tadi itu disimpan dan kemudian didistribusikan, dikomunikasikan, diverifikasi ke seluruh jaringan blockchain lagi. Jadi datanya keseluruhannya ini didistribusikan lagi ke seluruh komputer atau jaringan blockchain itu sendiri. Sehingga ketika ada yang merubah gitu istilahnya, saya iseng lah gitu ya, Anda melakukan request, tapi requestnya ya Anda merubah, padahal itu requestnya request palsu ataupun transaksinya transaksi palsu dan sebagainya. Nah, nanti akan diverifikasi dari seluruh jaringan inilah yang akan memverifikasi apakah blok baru yang telah ditambahkan itu memang valid atau tidak. Itu diverifikasi dari keseluruhan jaringan Bitcoin itu sendiri atau jaringan blockchain itu sendiri. Jadi kalau sudah selesai transaksinya, datanya itu disimpan tidak diperlukan
uang yang dikirimkan dari A ke B ini valid atau tidak, yaitu tidak perlu lagi pihak ketiga, sehingga tidak perlu lagi pihak ketiga untuk memverifikasi keabsahan terkait proses pembayaran. Seperti itu. Ini cara kerja blockchain dari sisi keuangan ya, dari sisi keuangan. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu atau ingin di-sharing terlebih dahulu? Monggo. Izin bertanya, Pak. Halo? Izin bertanya, Pak, untuk yang di slide sebelumnya tentang cara kerja blockchain tadi. Yang ini? Iya. Ini kan di tahap 5 ini kan blockchain dan disimpan secara permanen kita bisa diakses oleh siapapun. Sedang sebelumnya itu kan ada yang namanya yang public server yang bisa diakses oleh siapapun, sama satu lagi itu yang hanya bisa diakses oleh yang terkait di lembaga tertentu saja. Ini kalau yang proses 5 ini, kalau untuk yang bukan server yang open gitu, apakah bisa diakses semuanya juga? Oke. Nah, kalau kan tadi kan ada blockchain itu ada 2 tipe, ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private. Kalau public ini data itu akan bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Tapi identitasnya tidak diketahui gitu. Misalkan yang melakukan transaksi pembelian sesuatu dari si B ini siapa gitu. Itu tidak diketahui siapa identitasnya. Cuma ada ID-nya saja dan ID-nya pun tidak merepresentasikan entitas dalam dunia nyata. Misalkan NIDN ataupun NIK dan sebagainya tidak. Nah, yang publik ini sifatnya publik, setiap orang bisa berkontribusi di sini, bisa menge-create, bisa melakukan transaksi dan bisa nge-create blok itu sendiri dan nanti divalidasi oleh jaringan blockchain itu sendiri gitu. Dan ini sifatnya adalah publik, siapapun bisa mengakses data itu. Begitu juga ketika Anda pengen mendapatkan data Bitcoin, itu Anda bisa ambil dari bitcoin.org kalau nggak salah. Itu data transaksi Bitcoin seluruhnya ada di sini. Tapi siapa yang beli, siapa yang melakukan transaksi, itu tidak diketahui dari 2 itu. Jadi kerahasiaan anonimus ini terjamin di sini. Nah, ini terkait dengan data-data ataupun data blockchain ini sendiri, database blockchain ini sendiri itu bisa diakses secara umum. Namun ada yang sifatnya privat. Nah, sifatnya privat itu biasanya transaksi-transaksi yang sifatnya untuk organisasi tertentu. Misalkan apa? Misalkan nih ITERA mau membuat sebuah tanda tangan digital, maka datanya pun hanya lingkup ITERA saja gitu. Nah, data blockchain-nya seperti apa? Blok-bloknya ya blok-bloknya itu ada di bagian di ITERA saja gitu, dan diverifikasi oleh ITERA ataupun kalau misalkan ada bagian entitas yang diizinkan oleh ITERA untuk menjadi bagian dari jaringan blockchain-nya ITERA, maka ya istilahnya itu harus diverifikasi dulu dan itu harus masuk dulu sebagai bagian dari jaringan blockchain ITERA, yang itu sifatnya privat gitu. Tidak bisa setiap orang itu masuk ke dalam jaringan itu, nge-create blok itu sendiri ataupun mengakses data dari transaksinya itu sendiri gitu. Nah, karena ini bersifat internal, misalkan bersifat internal dari sisi dari sisi organisasi dan sebagainya. Itu sih yang membedakan antara publik dan privat ya. Kalau publik ini memang sifatnya untuk yang publik, transaksi keuangan itu terbuka, open source memang. Terserah orang bisa mengambil data blockchain itu bisa silahkan. Tapi ya memang datanya tidak bisa kita tahui, cuma mungkin ada informasi-informasi tertentu saja yang bisa ketahui, tapi identitasnya itu tidak bisa kita tracking siapa yang beli dan sebagainya, tidak yang melakukan yang create block ini gitu, tidak bisa diketahui. Itu sih mungkin jawabannya. Jadi yang privat ini hanya untuk lingkungan tertentu, transaksinya itu untuk lingkungan tertentu. Misalkan nih, tadi ya misalkan saya membuat tanda tangan digital, itu kan cryptocurrency ya, itu ini crypto signature misalkan ya, terkait dengan tanda tangan digital. Artinya kan ada yang request ya, transaksi ya, antara Anda sebagai individu dengan ITERA yang penyedia tanda tangannya ataupun legalisirnya ataupun sertifikatnya misalkan. Nah, yang menerbitkan sertifikat itu adalah ITERA, tetapi yang requestnya adalah Anda gitu ya. Jadi Anda meminta ITERA untuk melakukan request untuk menerbitkan sertifikat. Nah, kemudian ya requestlah ke dalam jaringan Bitcoin itu sendiri.
Nah, ketika transaksi atau request itu dibolehkan, approval bahwa benar bahwa Anda adalah seorang mahasiswa ITERA, valid, maka Anda akan dibuatlah, kan transaksi Anda itu sukses, maka akan dibuat sebuah blok baru di ITERA terkait dengan transaksi Anda, request sertifikat misalkan. Nah, ketika Anda udah diketahui bahwa ini adalah Anda udah dibuat blok baru bahwa Anda melakukan transaksi itu, maka nanti data tersebut akan didistribusikan ke dalam jaringan Bitcoin ITERA. Nah, jaringan Bitcoin ITERA ini bisa jadi ada yang berkontribusi mahasiswa, ada yang ITERA itu sendiri, ada yang mungkin servernya ataupun node-nya atau komputernya tidak satu, misalkan ada di fakultas A, fakultas B, fakultas C, dan seterusnya. Dan itu terdistribusi. Yang membedakan antara tanda tangan biasa, digital biasa, dengan ataupun sertifikat digital biasa, atau sertifikat digital atau sertifikat biasa digital biasa, dengan sertifikat digital blockchain, yaitu misalkan kalau di sisi ITERA ya, yang sifatnya privat ya, bahwa kalau yang sifatnya tanda sertifikat digital biasa ya mungkin hanya foto saja gitu ya, ganti nama didistribusikan gitu kan. Kemudian ada tanda tangannya, mungkin itu tanda tangan digital pun ya tanda tangan scanan file biasa gitu ya. Tidak ada signaturnya, tidak ada hash-nya, kodenya yang menyatakan bahwa itu adalah tanda tangan digital resmi yang dari ITERA diterbitkan untuk seorang individu tertentu dan datanya terdistribusi ke seluruh jaringan blockchain. Sehingga itu bisa divalidasi mahasiswa ini benar atau enggak, sertifikat ini benar atau enggak, dan seterusnya. Seperti itu sih. Jadi proses verifikasi, transaksi, dan sebagainya terkumpul di dalam sebuah jaringan blockchain, di mana jaringan itu tidak mesti harus satu organisasi, satu jaringan, bukan itu, tapi satu komputer dan komputer lain saling membackup untuk menjadi sebuah jaringan Bitcoin, jaringan blockchain, jaringan penyimpanan database blockchain itu sendiri. Itu sih mungkin bisa menjawab. Terjawab ya. Oke, sebentar ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dari sisi teknologi layernya. Jadi memang ada layer infrastruktur yang memang bukan bagian dari ranah kita ya. Ada layer data. Nah, layer data ini mungkin bagian dari ranah kita bisa. Yang paling penting itu di layer ranah data ini, dan yang konsensus dan application ini layernya layer pengembangan aplikasinya. Jadi ini pengembangan layer aplikasi ini adalah pengembangan dari sisi aplikasinya ya. Jadi aplikasi itu dalam bentuk aplikasi interface-nya seperti apa dan seterusnya. Konsensus ini layer untuk pendefinisian tadi ya, verifikasi datanya, verifikasi blok dan sebagainya itu termasuk di dalam konsensus layer. Nah, protokol utama dari
blockchain itu ada di dua ini ya, ada infrastruktur dan layer data. Kenapa infrastruktur? Karena ini termasuk dalam desentralisasi itu sendiri. Jadi datanya tidak hanya dikapitalisasi oleh sebagian cluster atau di sebagian data saja atau sebagian individu saja atau sebagian organisasi saja, tetapi itu terdistribusi oleh ke seluruh network ya, seluruh jaringan yang memang tergabung di dalam jaringan blockchain itu sendiri. Nah, ini dari sisi hardware atau dari sisi infrastruktur ini, blockchain itu disimpan dalam sebuah node, datanya itu disimpan dalam sebuah node. Nah, node ini itu didefinisikan sebagai satu komputer, satu CPU, satu komputer lah ya, satu komputer kan di dalam ada CPU, ada hard disk dan sebagainya. Itu data itu disimpan di sana, itu data layer itu disimpan di sana, di mana itu adalah data blockchain itu. Blockchain itu kan blok-blok yang saling terhubung gitu. Nah, node ketika kita mendefinisikan node baru ya sebenarnya nanti akan menjadi node baru di mana data itu akan di-copy ya, akan di-download copy ke dalam node itu seluruhnya ada yang pernah ada di dalam jaringan blockchain itu sendiri dan diverifikasi sana. Setiap node itu akan melakukan proses signatur, verifikasi, terutama verifikasi dari transaksi yang terjadi, transaksi yang terjadi di dalam proses blockchain itu, penyebaran Bitcoin itu sendiri ya, ataupun transaksi dari sisi mining dari sisi proses membuat sebuah Bitcoin itu sendiri. Nah ini dan beberapa layanan cloud juga udah menyediakan dari sisi layanannya ya, kalau Anda pengen menjadi bagian dari jaringan blockchain. Jadi memang kenapa sih kalau lihat di TV-TV itu blockchain itu ataupun jaringan Bitcoin itu membutuhkan resource yang tinggi. Nanti kita bahas ya, bagian mana sebenarnya yang menghabiskan resource yang cukup tinggi. Jadi memang ini trade off ya saat ini antara blockchain ataupun Bitcoin sebagai cryptocurrency yang bisa digunakan untuk proses pembayaran secara online yang aman dan sebagainya. Dari sisi juga konsumsi energi yang dibutuhkan dari sisi tadi ya lingkungan dan sebagainya, itu menjadi trade off sendiri. Nah ini adalah layer teknologi yang terlibat di dalam blockchain. Namun yang paling penting layer yang digunakan umumnya adalah layer infrastruktur dan data. Nah, blockchain ini secara struktur itu kan secara datanya, kita lihat dari sisi layer datanya. Jadi, datanya sebenarnya hanya blok-blok yang berupa link list sebenarnya. Di mana satu data dengan data lain itu terhubung dengan sebuah nilai hash. Nilai hash ini melakukan link ke nilai blok yang lain atau ke hash yang lain dengan menggunakan pointer. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar struktur data terkait dengan link list, itu ada tuh satu, ada head-nya, ada tail-nya, ya, ada head-nya, ataupun di dalam head-nya itu mengarah ke blok yang sebelumnya dan seterusnya. Itu menjadi ini menjadi teknologi ataupun bagian struktur data yang memang digunakan di dalam blockchain. Nah, Genesis block ini adalah blok pertama yang memang didefinisikan di dalam rantai blockchain itu sendiri. Ini yang menjadi biasanya sih yang blok pertama ini adalah individu ataupun blok ataupun Bitcoin atau blockchain yang memang didefinisikan oleh orang yang menambang Bitcoin itu sendiri gitu, yang menemukan nilai satu Bitcoin itu sendiri, misalnya nilai uang itu sendiri. Nah ini kalau kita lihat dari sisi bloknya, ini ada header, ada transaction. Nah di dalam header inilah informasi terkait dengan hubungan dengan blok-blok yang lainnya. Misalkan nih awalnya itu ada address satu value nilainya berapa Zen misalkan. Coinbase. Jadi Coinbase dia menemukan sebuah Bitcoin misalkan. Si miner ini mampu menemukan satu Bitcoin misalkan ya, atau 0,5 Bitcoin. Ya, nilai awal dari blok ini adalah 12,5 atau 0,5 Bitcoin atau 12,5 Z.
awalnya ini gitu, awal nilai dari blok ini, karena dia yang nemuin misalkan dari proses miner. Versinya berapa, waktunya apa, berapa bit, ada hash previous blocknya nggak ada. Ada hash marking root-nya ada nggak ada, misalkan ini main root tuh mengarahnya ke sini nih, ke dalam transaction ini. Nah ketika nilai 1 Bitcoin 12, Bitcoin ini misalkan ya dilakukan proses transaksi, maka transaksi tersebut disimpan di dalam data satu blok ini, bisa juga di dalam satu blok baru. Nah, dalam satu blok baru ini itu ada informasi ke bagian blok yang pertama ini. Jadi seluruh transaksi di bagian blok baru ini disimpan seluruhnya, transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, membeli apa dari siapa, itu disimpan, tetapi ini dalam sebuah nilai hash. Nah, nilai hash ini adalah fungsi hash ya. Jadi fungsi hash ini fungsi apa namanya itu? Yang susah untuk direversible ya, artinya itu susah untuk dibalikin nilainya itu sendiri. Jadi ini kalau dari sisi apa namanya itu full type node, ada full net, ada arsip dan sebagainya. Kalau tipe-tipe node ya, tipe node itu setiap tipe blok itu sendiri ya, itu sendiri. Nah konsensus ini adalah sebuah kesepakatan sebenarnya algoritma untuk proses verifikasi di jaringan blockchain. Ada proof of work, ada stake, ada Byzantine, ada approach yang lainnya. Banyak sih pendekatan-pendekatannya. Jadi kalau untuk yang proof of work kalau nggak salah ini, jadi setiap node itu memverifikasi seluruhnya. Jadi seluruh node di dalam jaringan itu memverifikasi terkait transaksi ini valid atau enggak. Blockchain ini valid yang dibuat sama si A ini valid atau tidak gitu transaksi itu. Itu dilakukan oleh seluruh node yang ada di jaringan. Sehingga ini menjadi lebih lama prosesnya dan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan konsumsi energi yang cukup banyak. Ini yang pendekatan konsensus yang pertama. Ada juga konsensus yang lain. Konsensus yang lain itu ada misalkan proof of stake, kemudian Byzantine konsensus dan sebagainya. Ini sebenarnya menyederhanakan proses verifikasi dari blok change yang terbentuk baru dari setiap transaksi. Itu memverifikasi dan memvalidasi dari seluruh jaringan itu sendiri. Jadi yang membedakan dan antara satu konsensus dengan konsensus yang lain itu seperti itu. Jadi proses verifikasinya itu ada juga yang mendelegasikan ke salah satu blok saja atau ke salah satu node saja gitu. Ada yang seperti itu. Dan semakin ini yang disebut sebagai trade off-nya antara menghabiskan waktu, energi, proses verifikasi data yang ada setiap blok itu, atau memang ini valid atau tidak. Ini yang menyebabkan trade off antara energi yang dikonsumsi dengan validan data dari si blockchain itu sendiri. Jadi trade off itu sendiri, si satu-satu datanya valid dan artinya itu terbuka dan sebagainya, itu kelebihannya di satu sisi juga proses verifikasi blockchain-nya itu sendiri atau blok-blok yang terbentuk itu juga membutuhkan waktu yang lama sehingga menghabiskan energi yang cukup banyak. Nah, hal yang paling penting di dalam blockchain itu adalah juga digital signature. Signature inilah yang mendefinisikan transaksi yang dilakukan. Jadi misalkan user A mengassign sebuah transaksi atau membeli sesuatu dari menggunakan Bitcoin dia, maka dia harus menginputkan public key-nya atau menginputkan password-nya, sehingga nanti tiap orang ketika sukses proses transaksi itu tidak bisa menyangkal bahwa orang tersebut memang sudah melakukan proses transaksi. Anonymity ini terkait dengan kerahasiaan informasi ID dari setiap orang yang melakukan transaksi, dan ID tersebut itu tidak mendefinisikan hubungan dengan dunia nyata individu tersebut, sehingga ini menjadi lebih aman. Nah, dari keseluruhan ini, hal yang menjadi kelebihan dari blockchain itu sendiri ya di dalamnya ada digital signature, cryptocurrency itu sendiri, kemudian desentralisasi itu sendiri, kemudian ini ya
in anonymity, yaitu tidak bisa diketahui transaksi itu sendiri ya, tidak bisa diketahui siapa yang melakukan transaksinya. Kemudian irrefutability, yaitu user tidak bisa menyangkal ya ketika sudah submit transaksi bahwa dia bukan saya, misalkan menyangkal bukan saya yang melakukan transaksi itu, jadi tidak bisa ini bahwa benar-benar sudah divalidasi dan seizin orang tersebut, jadi seperti itu. Itu bagian dari kelebihan dari digital signature yang ada di dalam cryptocurrency itu sendiri. Nah, yang di dalam blockchain itu sendiri ada yang namanya fungsi hash. Nah, fungsi hash inilah yang memang yang menjadi algoritma kriptonya itu sendiri yang mendefinisikan satu node dengan node yang lain atau satu blok dengan blok yang lain, itu digunakan fungsi hash ini sendiri. Dan fungsi hash ini sifatnya tidak bisa direversible ya, jadi tidak bisa dibalikin lagi. Kalau kita sudah nge-hash sesuatu, yang diketahui adalah yang orang yang melakukan proses hashing itu sendiri gitu, datanya. Siapapun itu tidak bisa membalikin nilai hash itu menjadi nilai X lagi. Jadi misalkan Anda mendapatkan sebuah baris hashing data gitu, biasanya 34 bit atau 64 bit ya, data, Anda tidak bisa nge-reversible, artinya tidak dibalikin lagi nilai awalnya itu apa sih gitu, sebelum dienkripsi itu apa gitu, tidak bisa seperti itu. Dan tidak ada nilai yang sama, collision resistant, artinya tuh kalau Anda masukin nilai X, maka dan nilai Y, maka nilai hash dari X dan Y itu pasti berbeda. Walaupun itu bedanya hanya satu spasi dan sebagainya, itu pasti berbeda. Dan ini nilainya susah untuk di-reversible lagi. Ini yang menjadi kelebihan dari fungsi hash. Jadi kalau teman-teman, apa sih fungsi hash? Bisa searching sendiri ya di internet ya, terkait dengan bagaimana mengembangkan sebuah fungsi hash itu sendiri. Itu adalah bagian dari algoritma kriptografi ya, yang memang itu kelebihan dari fungsi hash itu sendiri. Dan ini digunakan untuk mengidentifikasi satu blok dengan blok yang lain. Apakah satu blok ini kalau kita modifikasi berubah fungsi hashnya, dan penyebabnya satu blok itu dimodifikasi fungsi hashnya berubah, sehingga nanti akan susah, tidak valid dengan blok-blok yang lainnya. Sehingga itu yang menyebabkan datanya aman, kemudian tidak bisa dimodifikasi dan tidak bisa dirubah-rubah datanya sama pihak manapun, karena nanti akan divalidasi oleh jaringan-jaringan blockchain yang lainnya juga, seperti itu. Ini yang menyebabkan fungsi blockchain itu menjadi lebih bagus dibandingkan dengan yang lain ya, dengan transaksi keuangan yang lain. Kalau misalkan kita menggunakan transaksi biasa, misalnya keuangan biasa. Nah, tiba-tiba misalkan yang kita menggunakan e-banking, misalkan e-bankingnya A, misalnya bank A, tiba-tiba uangnya hilang, misalkan ya. Nah, kita nggak punya bukti bahwa awalnya uang kita 100.000, tiba-tiba berubah besok pagi saya nggak melakukan transaksi apa-apa, tiba-tiba ada satu transaksi gitu ya, satu transaksi, tapi dan saya nggak merasa itu melakukan transaksi, sehingga uang saya berkurang menjadi 50.000. Dan kita bisa menyangkal ke bank bahwa saya nggak melakukan transaksi ini, tapi bank juga tidak bisa istilahnya itu membuktikan gitu, bahwa kita tidak bisa membuktikan bahwa kita tidak melakukan transaksi. Dan bank juga hanya melihat dari record bahwa terjadi transaksi, padahal kita tidak melakukan transaksi. Nah, ini yang menyebabkan kekurangan dari sisi kekurangan dari sisi konvensional ya, transaksi electronic cash system secara konvensional seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu. Namun dari Bitcoin ataupun dengan menggunakan blockchain, kalau kita melakukan transaksi, maka kita harus melakukan yang tadi, kita harus melakukan verifikasi sendiri menggunakan PIN atau menggunakan apa, dan itu terrecord di dalam si blockchain. Jadi ketika Anda mensubmit sebuah transaksi, kemudian menyatakan bahwa benar-benar itu adalah Anda gitu, yang harus valid benar Anda gitu kan.
kemudian Anda menyangkal bahwa Anda itu tidak melakukan transaksi tersebut gitu. Nah, blockchain bisa membuktikan bahwa itu adalah benar-benar Anda yang melakukannya. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara melihat passwordnya, dengan melakukan transaksinya, dengan melihat biometriknya dan sebagainya, menjadi identitas valid Anda bahwa itu ada Anda yang melakukannya. Seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara blockchain peer-to-peer cash system electronic cash system dengan yang konvensional pada umumnya. Nah, datanya terpusat di si bank itu sendiri atau di organisasi tempat kita menyimpan uang elektronik itu sendiri. Sehingga ketika ada kecurangan di pihak bank, itu kita nggak bisa menyangkal, kita tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gitu istilahnya. Bisa jadi data kita disebarkan, nomor handphone kita dibagikan dan sebagainya gitu kan, kita tidak tahu karena data itu dikuasai oleh mereka. Namun di blockchain data ini terdistribusi dari seluruh jaringan blockchain, siapapun bisa mengakses, namun data tersebut dienkripsi. Nah, yang mengenkripsi siapa? Yang transaksi itu sehingga menjadi fungsi hash dan sehingga menjadi enkripsi datanya itu siapa? Ya kita sendiri. Jadi kita melakukan transaksi dengan menggunakan public key tertentu, dengan password tertentu, sehingga yang bisa melihat historical transaksi kita, ya kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mereversible tadi, tidak bisa merubah nilai tersebut. Karena yang diketahui secret key-nya di kita, public key-nya di orang lain, tetapi secret key-nya di kita. Jadi kita yang hanya bisa mengconvert nilai-nilai tadi, yang sifatnya hashing tadi. Nah, apa saja sih aplikasi-aplikasi yang bisa di-emerging di dalam teknologi blockchain? Itu sangat banyak, ada e-government, healthcare, kemudian trade finansial, supply chains, dan sebagainya, yang memang ini menjadi tantangan ke depan buat Anda, bagaimana mengembangkan teknologi blockchain ini menjadi bagian dari solusi dari kehidupan kita. Karena pasti ada teknologi baru, itu biasanya adalah memperbaiki dari sistem atau framework atau teknologi sebelumnya. Namun biasanya ada kelemahan, karena setiap teknologi baru menutup kelemahan teknologi sebelumnya, namun juga muncul kekurangan dari teknologi baru itu. Kemudian terus berkembang sehingga nanti akan menjadi lebih baik, dan seterusnya. Oke, sampai saat ini yang saya tanyakan, monggo. Mungkin cukupkan pertemuan kita. Ada yang ditanyakan dulu? Dari saya cukup, Pak. Monggo silakan. Pak, apa? mau bertanya Pak. Mungkin ini Ya, silakan. tadi kita ngebahas tentang cryptocurrency yang berpotensi untuk menjadi uang digital gitu Pak, terkait teknologinya di blockchain gitu kan. Nah, pertanyaan gini Pak, gimana tanggapan dari Bapak gitu kan terkait, setuju nggak sih kalau misalnya metode dari cryptocurrency ini digunakan gitu Pak untuk uang digital gitu? Soalnya kan dia kan juga pakai teknologi peer to peer tadi ya Pak ya. Ya gitu sih Pak, gimana Pak? Kalau tanggapan saya sih, saya pribadi gitu ya, ada kekurangannya. Setiap teknologi itu ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Kalau kita lihat trennya gitu saat ini gitu ya, ini nggak tahu permainan L itu seperti apa, saya kurang paham ya. Bahkan awal-awal gitu ketika kemunculannya cryptocurrency atau blockchain ini, itu sangat istilahnya itu booming ya, bahkan menjadi salah satu alternatif solusi dari metode keuangan atau dari transaksi keuangan. Bahkan ada beberapa ada beberapa lembaga gitu ya, ada transaksi e-commerce atau transaksi yang lainnya, e-commerce yang memperbolehkan dalam tanda kutip melakukan pembayarannya dengan menggunakan blockchain. Itu ya, itu dari sisi dulu waktu awal-awal berkembang ya. Bahkan itu menjadi headline ya. Bahkan Elon Musk sendiri gitu mengeluarkan uang untuk banyak untuk berinvestasi dari sisi cryptocurrency ini gitu. Karena ini dianggapnya sebagai mata uang masa depan ya.
istilah transaksi keuangan masa depan yang memang aman, apa namanya itu, aman gitu ya, yang pasti keamanannya sangat terjamin dan tidak ada banyak pihak yang dirugikan gitu dari sisi apa? Dari sisi end user ya, yang bertransaksi lah, yang bertransaksi. Jadi dari sisi keamanan itu sangat diuntungkan gitu dari sisi end user ya, terutama end user. Tapi di akhir-akhir ini kalau dari sisi transaksi keuangan ya, keuangan terutama, itu kembali lagi ke yang lama gitu istilahnya ya, kertas ya, uang kertas, di mana artinya di mana uang kertas itu menjadi nomor satu digunakan dalam proses transaksi keuangan. Dan sampai saat ini kan uang itu sebenarnya nggak kita pegang kan uang itu ya. Yang uang kita tabung di bank itu kan hanya berupa nilai angka yang diklaim oleh kita saja kan ya. Jadi kita punya 1 juta di bank, ya tertulis 1 juta gitu. Fisiknya nggak ada gitu ya. Tetapi dari sisi keamanannya, kita juga nggak bisa jamin uang kita tetap ada di situ. Oh tiba-tiba ada orang yang dulu pernah kita kejadian, tiba-tiba uangnya hilang, tiba-tiba nilai uangnya hilang, kita tidak bisa buktikan, terus si bank juga tidak tahu gitu kan kemana kita ngadu. Nah, seolah-olah kita kan dirugikan di situ dari sisi customer gitu. Itu ya, dari sisi customer kita dirugikan di situ. Karena yang memonopoli entitas keuangan itu ada lembaga itu. Dan Bitcoin ataupun cryptocurrency atau blockchain ini mereduksi itu dan memberikan kepastian keamanan kepada pengguna. Gitu ya. Namun berkembangnya zaman kali ini gitu ya, sepertinya booming terkait cryptocurrency itu udah menurun gitu. Bahkan BI juga dulu awal-awal sempat ketar-ketir menghadapi trennya uang digital ini gitu. Tapi dengan literasi digital yang kurang juga dari masyarakat Indonesia sehingga ya masih uang seperti konvensional, metode konvensional masih banyak digunakan saat ini gitu. Kalau dari sisi saya pribadi gitu ya, menilai dari teknologi yang ada itu ada keuntungannya, ada kelebihannya. Ya, begitu juga yang metode sistem keuangan konvensional ada kelebihannya dan ada kekurangannya gitu. Sebenarnya yang perlu kita lakukan itu mereplikasi ya, tetapi mungkin emerging tadi gitu istilahnya, ataupun apa ya istilahnya itu bukan mereduksi ya, tapi mendistrupsi kebaikan-kebaikan apa di blockchain itu kita gunakan, tapi keburukannya kita jangan gunakan gitu ya. Kayak tadi blockchain ini masih digunakan atau cryptocurrency ini masih digunakan untuk orang-orang untuk melakukan transaksi ilegal. Transaksi ilegal tuh banyak sekali menggunakan blockchain sebenarnya. Kayak pembelian apa, bahkan malware itu memeras orang itu dengan menggunakan blockchain ya, atau menggunakan Bitcoin. Dikasih aja hashing nomor Bitcoin dia, nanti melakukan request ke nomor tersebut, pengiriman data ke nomor tersebut, sehingga nanti diverifikasi, nanti Bitcoin dia akan meningkat gitu, seperti itu. Itu kekurangannya. Jadi keamanan itu disalahgunakan untuk menjadi hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Nah, kita nih kalau saya sendiri sebenarnya menjadi hal yang baik blockchain ini ketika digunakan oleh sesuatu yang baik. Misalkan tuh di ada yang namanya di tanda tangan digital ataupun sertifikat digital. Itu bisa tuh menggunakan teknologi blockchain, jelas-jelas ada signaturnya tuh jelas siapa yang tanda tangan, orang tanda tangan tersebut juga tidak akan menyangkal bahwa dia telah menandatangani, kemudian tanda tangan itu bisa juga divalidasi benar gak, valid tidak, kemudian
itu teknologi-teknologi yang bisa digunakan di situ. Jadi kita tidak bisa serta-merta melarang teknologi ini ada, tetapi perlu kita ambil yang positif-positifnya untuk kepentingan hal yang positif perkembangannya. Kalau saya pribadi, karena saya bukan pemain cryptocurrency, Bitcoin dan sebagainya, dan bukan juga sebagai transaksi juga belum pernah, saya bilang di awal. Kemudian memining juga belum pernah, sehingga saya menilainya untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman suka Bitcoin nih, suka sekarang bermain dengan Bitcoin ya, bukan saham saja, mungkin bermain di Bitcoin ya, yang cryptocurrency ini. Itu udah modal buat Anda, pemahaman Anda untuk belajar lebih baik, untuk mengambil hal-hal yang baik di cryptocurrency itu, untuk diimplementasikan pada hal-hal yang positif di lingkungan Anda gitu. Misalkan dalam tugas akhir, saya pengen buat sertifikat digital menggunakan teknologi blockchain, itu boleh kayak gitu. Atau bahkan sekarang pembelian e-book atau perpustakaan digital menggunakan teknologi blockchain juga sudah banyak dilakukan. Itu boleh itu lakukan itu gitu. Dengan menggunakan framework blockchain yang ada yang sifatnya open source, gunakan itu. Jadi kan blockchain itu kan source code ya, ada library yang bisa kita gunakan. Proses encode hashingnya tinggal gunain aja fungsi hashingnya, tinggal gunain aja, ngebuat blok baru tinggal gunain aja gitu. Ada library-nya yang bisa digunakan untuk apa? Untuk implementasi di sertifikat digital. Jadi orang yang punya sertifikat itu bisa legal gitu. Ataupun minimal nih, kalaupun karena mungkin sertifikat itu belum digital, itu belum seluruhan diakui gitu seluruh Indonesia, misalkan ini di Tera dulu lah, tanda tangan digital misalkan. Jadi Anda ditandatangani sama dosen Anda, dan itu bisa divalidasi bahwa Anda itu benar-benar sudah ditandatangani oleh dosen Anda. Nah, ketika Anda juga merubah tanda tangan, memasukkan tanda tangan, juga bisa divalidasi benar gak tanda tangan itu palsu atau enggak. Kemudian datanya bisa juga dalam bentuk blockchain sifatnya, sehingga beberapa node bisa memvalidasi itu secara bersamaan dan sebagainya. Itu sih kalau saya melihat seperti itu. Saya tidak mau berbicara banyak terkait dengan ekonominya ya, terkait di sisi ekonominya ya, terkait dengan keberadaannya. Tapi ini kita bisa manfaatkan kelebihan ini untuk istilahnya itu menambal ya, ataupun untuk menambah kekurangan-kekurangan yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi ini. Gitu. Itu sih kalau dari saya ya terkait dengan pendapat berkembangnya teknologi blockchain ini sih. Mungkin itu sih. Gimana? Oke, Pak, menarik ya, Pak. Mungkin terakhir, Pak, menurut Bapak nih juga nih terakhir, Pak. Gimana peran data scientist di bidang blockchain ini, Pak? Oke, sebenarnya sih makanya saya bilang ke teman-teman prodi itu tolong ditambahkan mata kuliah blockchain ataupun blockchain lah, bagian apakah sub bagian, 2 pertemuan, 3 pertemuan atau sebagainya berhubungan dengan blockchain. Kenapa? Karena blockchain ini adalah basis data sebenarnya. Data yang terdistribusi, blok-blok yang saling terangkai ya gitu ya, transaksi-transaksi yang kemudian disimpan di dalam sebuah node terdistribusi gitu. Dan itu bisa disimpan node itu dalam bentuk database konvensional yang lain kayak NoSQL dan sebagainya seperti itu gitu, Jadi database terdistribusi namun terhubung, tidak hanya terdistribusi tapi satu data, satu blok dengan blok yang lain terhubung. Yang disimpan itu tidak hanya row saja tetapi dalam bentuk linked list, satu row dengan row lain saling terhubung. Nah, kalau dari si data scientist ini memang terminologi data science ini selalu berhubungan yang common ada ya, yang umum yang ada. Selalu diasosiasikan dengan machine learning, selalu diasosiasikan dengan deep learning, selalu diasosiasikan dengan
ya training, testing dan sebagainya. Hanya itu aja gitu istilahnya itu. Sehingga penelitiannya pun ya gitu-gitu aja gitu. Padahal data scientist itu ada yang namanya data engineer, yang mana data engineer itu yang ngurusin tidak hanya ngurusin data dari sisi pola data ya, tetapi ngurusin data itu bagaimana di maintenance gitu. Bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu dimanfaatkan gitu. Seperti itu aja. Nah, kalau orang yang mikirnya awal tadi ya, Mbak Tama ini itu kan memanfaatkan data. Kalau data engineer itu adalah yang mengcollection data, maintenance data itu. Nah, blockchain itu bagian dari maintenance data, bagian dari collection data. Seperti itu gitu. Padahal di dalam data scientist itu kan tidak hanya proses tengah-tengah ya, miningnya, tetapi ada proses collectionnya. Nah, collectionnya pun itu dipersempit perspektifnya dengan crawling aja dari website, crawling dari sosial media gitu. Padahal data yang Anda simpan di dalam proses transaksi gitu ya, harian dan sebagainya. Kemudian Anda simpan data itu sehingga mudah diakses, keamanannya bagus, kemudian terdistribusi dengan baik dan sebagainya. Itu juga bagian dari data scientist gitu. Itu juga kerjaan dari data scientist. Jadi outputnya itu jangan jadi seorang tidak hanya jadi seorang tadi ya AI, engineer AI semua gitu. Tidak hanya itu, tetapi sebagai database engineer juga. Makanya saya tuh pengen ya membumikan filosofi itu gitu, membumikan pemahaman-pemahaman itu. Jangan hanya terblok dengan tadi gitu. Data scientist itu AI saja. Oke lah AI untuk data engineer apa Pak? AI bisa. Misalkan Anda membuat AI-nya itu untuk mengontrol dari sisi distribusi datanya atau apa gitu seperti itu. Jadi masih core-nya sebagai data engineer. AI ini hanya tools-nya gitu. Tools-nya. Jadi gunain AI-nya AI yang sudah ada aja gitu, yang udah model orang lainnya aja yang digunakan gitu. Seperti itu. Tapi kalau data saintis orang yang pada umumnya pahami gitu ya harus membuat model dari awal. Datanya mungkin hanya data sampel aja. Data pun data hasil orang lain aja. Seperti itu aja, membuat model baru, outnya model aja output seperti itu. Padahal maintenance data, collection data dari transaksi, kemudian mengamankan data, kemudian mendistribusikan data kalau di dalam sebuah jaringan terdistribusi, itu adalah tugas dari data scientist juga, yang dalam hal ini disebut sebagai data engineer. Gitu mungkin Mas, kalau dari saya. Makasih ya Pak. Ya, jadi jangan dipersempit gitu. Makna dari data scientist itu selalu AI. Enggak. AI itu adalah tools untuk membantu mencari pola dari data. Tapi data yang sudah banyak, yang tertumpuk banyak gitu istilahnya. Nah, bagaimana ngumpulin datanya, bagaimana cara data akses datanya supaya cepat, bagaimana datanya itu terdistribusi supaya AI itu bekerja tidak hanya satu komputer, tapi lebih dari satu komputer, itu adalah data engineer. Bagaimana mengkomunikasikan datanya, mendistribusikan datanya, itu adalah data engineer gitu istilahnya. Jadi jangan terlalu dipersempit. Makanya skripsi pun ya itu lagi jawabannya itu ya. Judulnya itu. Arima lagi. Aduh. Itu Arima itu tahun 2000 berapa ya? 9 saya belajar Arima di tugas kuliah gitu ya. Tugas kuliah saya Arima itu, penggunaan Arima itu masih oke lah, ada. Masih oke lah pada waktu itu karena belum ada transformer, BERT, belum ada swing transformer, belum ada TSM, belum ada kalau RNN juga itu udah lama sebenarnya RNN itu 2018. Yang sekarang tuh
transformer, ada vision transformer, ada Swin, ada Bird, ada GPT, ada GPT kan, terus ada GPT 1, GPT 2 dan seterusnya. Ya itulah. Jadi udah sudah berkembang. Jadi jangan itu terus gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang tanyakan lagi? Pak, izin bertanya Pak, untuk materi-materi setelah UAS ini nanti di-upload di mana? Nanti saya kirim ke orang yang biasa kontak saya tadi ya. Oh iya, baik, terima kasih. Kalau dari materinya nanti saya kirim ke yang tadi. Ujiannya mau besok atau kapan? Terserah Anda semua. Yang pasti Anda harus punya akun e-learning ya. Jangan sampai nggak ada akun e-learning. Apa? Tetap besok. Tetap besok, oke. Tetap besok jam berapa ya? Jam 10 ya? Iya, Pak. Oke, nanti saya kirimkan secret key dan sebagainya ya. Untuk masuk ke dalam lamannya. Kemudian ada password untuk mengakses kuisnya. Kuisnya kuis ujiannya, dan ujiannya mungkin tidak lama. Soalnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi walaupun banyak, waktunya juga sedikit gitu. Jadi tidak ada waktu buat Anda untuk nyontek. Kalaupun nyontek, ya Anda tidak bisa nyontek semuanya lah. Anda kan biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada 10 soal, saya kasih waktu ya 5 menit, saya waktu 4 menit, dimana memang harus Anda paham, ngerti, dan confident untuk menjawab begitu ya. Kalau salah menjawab ya Anda akan dikurangi nilainya ya. Pengurangan nilainya biasanya kalau ada 4 jawaban berarti 1/4-nya. Kalau 4 nilainya 4 berarti dikurangi 1 begitu misalkan kalau salah. Kalau misalkan nilainya 4 untuk ada 2 jawaban, ada 2 option gitu, A dan B misalkan. Ada 2 option, maka Anda salah, maka Anda akan dikurangi 2, seperti itu. Kalau nilainya 4, misalnya seperti itu. Jadi nilainya per poin, ada nilainya juga, nanti mungkin tampilkan nilai setiap nilainya. Dan akan dikurangi per setengah dari, kalau per setengah dari ini ya, dari seperempat, bukan setengah, seperempat atau seperjumlah jawaban pilihan gandanya. Seperjumlah pilihan gandanya ya. Kalau misalkan nilainya 4, kemudian Anda salah, maka total nilai Anda itu dikurangi 1/4-nya dari nilai 4. Berarti 1/4 dari nilai 4 adalah 1, berarti dikurangi 1. Yang awalnya udah dikumpul nilai 10, yang harusnya nomor 11 benar, ternyata salah, maka dikurangi 1. Itu ya. Oke, kalau nggak ada lagi tanyakan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.